Shalom saudara, selamat malam. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam saat ini, Kamis 17 September 2020. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang bersedia melihara perbuatan tangannya sampai kepada kami pun sekalian. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau memungkinkan kami kembali bersekutu di sekeliling firman-Mu malam ini. Terangilah hati kami dan sucikanlah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mazmur pasal 6 ayat 1-10. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, lembutkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Meratap karena tekanan hidup dari Tuhan. Mazmur ratapan biasanya muncul karena tekanan hidup dari luar yang seolah-olah tidak tertahankan. Misalnya sakit yang tidak kunjung sembuh, atau musuh yang terus-menerus berupaya menghancurkan kehidupan pemazmur. Mazmur 6 ini berbeda dari mazmur ratapan lainnya karena keluhan pemazmur justru ditujukan kepada Tuhan dan perbuatannya yang membuat pemazmur tertekan. Pemazmur merasa Tuhan sedang menghukum dirinya dalam ayat yang kedua. Menghukum dengan sakit yang berkepanjangan, sebagaimana dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Bahkan sepertinya akan berujung pada kematian dalam ayat yang ke-6. Pemazmur sendiri mengungkapkan dosa, tidak mengungkapkan dosa apa yang diperbuat sehingga Tuhan mengajarnya dengan keras. Pemazmur hanya merasa tekanan yang begitu berat, baik secara fisik maupun mental, dan bahkan juga secara sosial. Mungkin sakit parahnya itu membuat beberapa teman mulai menjauhinya karena menganggap ia sedang dihukum Tuhan oleh karena dosanya. Gosip dan fitnah yang sampai di telinga pemazmur menambahkan dukanya dalam ayat yang 9 diungkapkan oleh pemazmur. Syukur kepada Tuhan, di tengah pergumulan mengatasi rasa sakit baik fisik maupun hati, pemazmur justru membawa semua keluhannya itu kepada Tuhan. Mazmur yakin bahwa Tuhan pasti akan mendengar
seruannya itu dan mengampuni dosanya serta memulihkan dirinya. Pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini menunjukkan saudara bahwa pemazmur tidak pernah kehilangan imannya kepada Tuhan. Apakah saat ini Anda sedang galau karena tekanan hidup yang bertubi-tubi? Bahkan sakit yang berkepanjangan, bahkan dengan vonis dokter yang menakutkan? Sebagai langkah awal, periksa diri Anda kalau ada dosa yang perlu diakui dan dimintakan ampun dari Tuhan. Bila dirasa pas, Anda bisa menaikkan doa Anda dengan melantunkan mazmur ini. Yakinkan diri Anda bahwa Tuhan mengasihi Anda dan mau memulihkan Anda. Naikkan syukur dan jalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Begitu banyak tekanan hidup yang terus menekan kehidupan kami. Syaratnya pergumulan hidup dari waktu ke waktu, seolah-olah tidak pernah henti ya Tuhan. Terkadang kami seperti pemazmur bertanya, mengapa hal itu harus terjadi dalam hidup kami? Bahkan ketika kami kadang menggugat kemahakuasaan Tuhan dengan bertanya, masih adakah Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan bagi kami? Selaku orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu, ajarlah kami seperti pemazmur untuk terus datang kepada Tuhan, mengaku dosa kami, menyerahkan kehidupan kami untuk dibaharui oleh Roh Kudus. Dan kami hanya kami bisa ketika Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa, mohon tuntunan, penyertaan dan peliharaan Tuhan. Di saat kami akan membaringkan tubuh kami, Tuhan jaga lindungi kami. Sehingga perikanan dan berkat Tuhan besok pagi kami dapat bangun untuk melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Berkati dan lindungi orang-orang yang kami kasihi di mana saja berada. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Terutama kami berdoa Tuhan untuk pandemi virus corona yang masih terus menerus menjadi pergumulan bangsa bahkan dunia secara luas. Tuhan Engkau hadir menyatakan pemulihan-Mu, mujizat yang terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Engkau tidak menutup mata terhadap penderitaan, bahkan menutup telinga terhadap jeritan hati setiap anak-anak Tuhan dalam penderitaan sakit karena pandemi ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dalam waktu yang tidak pernah kami duga. Ampunkan kesalahan dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.